Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezita Faizatun Nufus dengan NIM 2302272 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses dan teknik supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. Supervisi bertujuan membantu guru dan tenaga kependidikan memperbaiki kinerja, mengembangkan kemampuan profesional, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Adapun proses dan teknik supervisi pendidikan, yang pertama yaitu ada proses supervisi pendidikan. Proses supervisi pendidikan terdiri dari empat tahap utama yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana. Yaitu yang pertama ada perencanaan supervisi. Tahap ini merupakan langkah awal yang menjadi landasan keberhasilan supervisi. Dalam perencanaan, supervisor menetapkan yang pertama yaitu ada tujuan supervisi. Misalnya untuk meningkatkan metode pembelajaran, memperbaiki administrasi, atau mendukung guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Yang kedua ada identifikasi masalah. Supervisor harus memahami kebutuhan sekolah dan guru melalui data awal seperti hasil evaluasi sebelumnya, laporan kinerja, atau observasi awal. Yang ketiga ada rencana kegiatan. Menentukan metode supervisi, misalnya observasi kelas, wawancara atau diskusi kelompok, jadwal supervisi, dan indikator keberhasilan. Yang keempat ada persiapan alat supervisi. Supervisor mempersiapkan instrumen seperti lembar observasi, daftar cek kinerja, atau panduan wawancara untuk memastikan proses berjalan secara sistematis. Yang kedua ada pelaksanaan supervisi. Tahap ini adalah inti dari supervisi di mana supervisor melakukan kegiatan yang direncanakan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya yang pertama yaitu observasi kelas. Supervisor mengamati langsung proses pembelajaran untuk menilai cara guru mengajar, interaksi dengan siswa, dan efektivitas metode yang digunakan. Yang kedua ada intervensi dan pembinaan. Supervisor memberikan arahan, dukungan, atau bimbingan kepada guru untuk mengatasi masalah yang ditemukan selama observasi. Yang ketiga ada pengumpulan data. Data yang diperoleh dalam observasi, wawancara, atau dokumen akan menjadi dasar untuk evaluasi. Pelaksanaan supervisi harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tidak menghakimi sehingga guru merasa didukung dan terbantu. Yang ketiga ada evaluasi supervisi. Pada tahap evaluasi, supervisor menganalisis hasil pelaksanaan supervisi dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu penilaian kinerja. Supervisor menilai keberhasilan guru berdasarkan indikator yang telah ditentukan, seperti efektivitas, metode pembelajaran, penguasaan materi, dan pengelolaan kelas. Yang kedua ada identifikasi kekuatan dan kelemahan. Supervisor mencatat aspek-aspek positif yang dapat dipertahankan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Yang ketiga ada pemberian umpan balik. Hasil evaluasi disampaikan kepada guru dengan cara konstruktif, disertai saran dan rekomendasi untuk perbaikan. Yang selanjutnya ada tindak lanjut supervisi. Tindak lanjut adalah tahap akhir yang bertujuan memastikan hasil supervisi diimplementasikan. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu antara lain pertama pelatihan dan pengembangan. Guru diberikan pelatihan tambahan, workshop, atau motoring untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan. Yang kedua ada pemantauan berkelanjutan. Supervisor memantau implementasi saran dan rekomendasi melalui kunjungan berikutnya atau laporan berkala. Yang ketiga ada pemberian apresiasi.
Guru yang menunjukkan perkembangan atau kerahasiaan diberi penghargaan untuk meningkatkan motivasi. Baik, materi yang selanjutnya ada teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi merupakan cara atau metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan supervisi. Teknik ini dibagi berdasarkan pendekatan yang digunakan dan cara pelaksanaannya. Berdasarkan pendekatannya, yang pertama ada teknik individual. Supervisi dilakukan secara langsung kepada individu guru, contohnya observasi kelas. Mengamati cara guru mengajar secara langsung. Yang kedua, pertemuan individu. Supervisor berdiskusi secara personal dengan guru untuk memastikan saran. Untuk memberikan saran. Yang ketiga ada konseling. Membantu guru mengatasi masalah tertentu yang memengaruhi kinerja mereka. Teknik ini efektif untuk memberikan perhatian khusus dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan guru. Yang kedua ada teknik kelompok. Supervisi dilakukan kepada kelompok guru secara bersamaan. Contohnya diskusi kelompok, membahas isi atau masalah pendidikan bersama beberapa guru. Yang kedua ada workshop. Memberikan pelatihan kepada guru dalam aspek tertentu seperti penggunaan teknologi. Selanjutnya ada seminar atau lokal karya. Memberikan wawasan baru tentang perkembangan pendidikan. Teknik kelompok membantu guru saling berbagi pengalaman dan bekerjasama dalam mencari solusi. Yang kedua ada berdasarkan cara pelaksanaannya, yaitu ada teknik langsung. Teknik ini melibatkan interaksi langsung antara supervisor dan guru. Contohnya yang pertama observasi kelas. Supervisor hadir di kelas untuk mengamati proses pembelajaran. Yang kedua ada wawancara tatap muka. Supervisor berdiskusi langsung dengan guru mengenai hasil observasi. Yang ketiga ada demonstrasi pengajaran. Supervisor menunjukkan metode atau teknik pengajaran yang efektif. Teknik langsung sangat baik untuk memberikan pemahaman praktis dan umpan balik secara langsung. Yang kedua ada teknik tidak langsung. Teknik ini menggunakan media atau alat lain tanpa tatap muka langsung. Contohnya yang pertama yaitu penilaian dokumen, menilai laporan, rencana pembelajaran, atau dokumen administrasi. Yang kedua ada komunikasi online. Menggunakan email atau platform daring untuk memberikan saran. Yang ketiga ada survei atau angket. Mengumpulkan data tentang persepsi siswa atau guru terkait proses pembelajaran. Teknik tidak langsung cocok untuk situasi di mana interaksi langsung sulit dilakukan atau memerlukan fleksibilitas lebih. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Adapun kesimpulan dari penjelasannya saya tadi yaitu supervisi pendidikan adalah proses pembinaan yang bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran dan pengelolaan pendidikan melalui tahapan terstruktur yang perencanaannya, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, supervisor menetapkan tujuan, mengidentifikasi masalah, dan menyiapkan rencana serta alat supervisi. Tahap pelaksanaan melibatkan observasi, pembinaan, dan pengumpulan data secara profesional. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis hasil supervisi, memberikan umpan baik konstruktif, dan menyusun rekomendasi perbaikan. Tindak lanjut merupakan pelatihan, pemantauan berkelanjutan, serta apresiasi kepada guru yang berhasil meningkatkan kinerja. Teknik supervisi yang digunakan dapat bersifat individual maupun kelompok dengan metode langsung seperti observasi kelas dan wawancara, atau tidak langsung seperti penilaian dokumen dan komunikasi online. Supervisi yang dilaksanakan secara terencana, profesional, dan berkesinambungan
mampu membantu guru berkembang secara profesional, memperbaiki praktik pendidikan, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif dan berkualitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.